Namaku Putri, kini usiaku 24 tahun. Desainer grafis lepas yang baru saja memenangkan proyek besar dari sebuah startup ternama. Di usia yang masih terbilang muda, aku sudah bisa membiayai hidup sendiri, mengirim uang untuk orang tua di kampung, dan sesekali memanjakan diri dengan kopi mahal di kafe-kafe Instagramable. Hidupku sederhana tapi cukup. Tidak mewah, tapi tidak pernah kekurangan. Namun ada satu hal yang selama ini kosong dalam hidupku. Cinta. Bukan karena aku tidak pernah punya pacar. Aku punya. Beberapa. Tapi semuanya berakhir biasa saja. Ada yang terlalu posesif, ada yang terlalu cuek, ada yang hanya ingin fisik. Ada pula yang putus karena aku tidak mau diajak hidup bersama tanpa ikatan resmi. Aku bukan wanita kolot, tapi aku percaya pada komitmen. Aku percaya bahwa cinta sejati harus berbuah pada sebuah pernikahan yang sakral. Dan tepat di sore yang jingga itu, saat hujan mulai menitik membasahi aspal, aku bertemu dengan pria yang akan mengubah segalanya. Halte bus di depan Pasaraya Blok M. Tempat yang sangat biasa, bahkan cenderung kumuh. Lantainya basah, atapnya bocor di beberapa bagian, dan bau knalpot dari bus yang lalu lalang menyengat hidung. Aku berdiri di sudut halte, menggigil karena jaket denimku tidak cukup tebal menahan angin malam yang menusuk tulang. Rambutku yang tadinya diikat rapi kini mulai basah karena air hujan yang menerpa dari samping. Aku mengutuk dalam hati. Kenapa aku tidak naik taksi online saja? Tapi dompetku sedang menipis. Proyek startup itu memang besar bayarannya, tapi cairnya 2 minggu lagi. Dan di tengah kesal dan kedinginanku, aku melihat dia. Seorang pria berdiri di ujung lain halte. Tinggi. Bahu bidang. Memegang payung besar berwarna abu-abu gelap, seperti payung yang biasa dibawa bapak-bapak kantoran. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, paduan celana chino hitam, dan sepatu pantofel coklat yang terlihat mahal. Wajahnya teduh, tidak terburu-buru meskipun hujan semakin deras. Yang paling mencuri perhatianku adalah cara dia berdiri. Tegap, tenang. Seolah dia tidak peduli dengan dunia di sekitarnya yang sedang kalut karena hujan. Seolah dia sudah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Lalu dia menoleh. Matanya, coklat gelap, dalam, seperti sumur yang tidak kelihatan dasarnya, bertemu dengan mataku. Sekejap. Lalu dia tersenyum. Bukan senyum yang dibuat-buat atau genit, tapi senyum tulus yang membuat sudut matanya mengerut sedikit. Seperti seseorang yang memang sudah terbiasa tersenyum ramah pada siapapun. Sama-sama kehujanan, Mbak? Tanyanya. Suaranya rendah, hangat, seperti suara penyiar radio malam yang biasa menemani orang-orang insomnia. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Pas. Aku hanya mengangguk, terlalu malu untuk bicara. Wajahku tanpa riasan, rambutku basah, dan aku yakin hidungku sedikit merah karena dingin. Bukan penampilan terbaik untuk pertama kali bertemu pria tampan. Tapi dia tidak peduli. Dia melangkah mendekat. Payung abu-abu itu ikut bergeser, dan tiba-tiba aku merasa terlindungi dari guyuran hujan yang sedari tadi menggangguku. Separuh tubuhnya basah karena payungnya lebih banyak menaungiku daripada dirinya sendiri. Nanti sakit. Katanya sederhana. Aku terpana. Tidak ada gombalan. Tidak ada rayuan. Tidak ada usaha untuk membuatku terkesan. Hanya sebuah tindakan kecil yang menunjukkan bahwa dia adalah pria yang terbiasa menjaga orang lain. Itulah pertama kalinya aku melihat Mas Harit. Dan itu juga pertama kalinya aku merasa bahwa takdir sedang memainkan perannya. Kami bertukar nama saat hujan mulai reda. Dia bilang namanya Harit, tapi panggil saja Mas Harit. Aku bilang namaku Putri. Dia tersenyum lagi dan berkata, cocok. Nama Ratu. Aku tertawa kecil. Geli sekaligus malu. Sebulan kemudian, kami resmi berpacaran. 3 bulan kemudian, dia memperkenalkanku pada keluarganya. 4 bulan kemudian, dia melamarku. Dan di setiap detik dalam perjalanan itu, Mas Harit terus menunjukkan siapa dirinya. Pria yang bertanggung jawab, yang selalu menepati janji, yang rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Dia mengantarku ke tempat kerja setiap pagi meskipun rutenya jauh dari rumahnya. Dia membantuku mengurus administrasi ketika aku sakit. Dia bahkan rela membatalkan pertemuan bisnis penting ketika aku menelepon karena merasa tidak enak badan. Dia sempurna, kata sahabatku, Mita. Jangan lepaskan. Orang tuaku juga berkata hal yang sama. Ibuku yang biasanya sulit terkesan dengan calon menantu,
langsung luluh saat Mas Harit datang ke rumah dengan membawa buah tangan yang dipilihnya dengan cermat. Buah-buahan segar untuk ayahku yang suka makan sehat, dan kain batik tulis untuk ibuku yang gemar mengoleksi wastra. Nak, ini pria idaman semua orang, bisik ibuku di dapur, setelah Mas Harit pamit pulang. Kamu beruntung sekali. Aku hanya tersenyum. Hatiku penuh rasa syukur. Di usia 24 tahun, setelah sekian lama merasa bahwa cinta sejati tidak akan pernah datang untukku, akhirnya aku menemukan pria yang rasanya diciptakan khusus oleh Tuhan untukku. Mas Harit, calon suamiku. Pria sempurna yang tidak pernah kusangka akan menyembunyikan rahasia sebesar itu. Tapi saat itu, di sore yang jingga itu, dan di bulan-bulan setelahnya, aku tidak tahu apa-apa. Aku terlalu bahagia untuk berpikir bahwa di balik senyum hangat dan matanya yang teduh, ada kegelapan yang suatu hari akan menghancurkanku. 6 bulan. 6 bulan penuh persiapan pernikahan yang terasa seperti angin segar. Mudah, menyenangkan, dan tanpa drama. Setiap calon pengantin pasti tahu betapa stresnya mengurus resepsi, undangan, catering, dekorasi, hingga urusan administrasi dengan KUA. Tapi bersama Mas Harit, semua terasa ringan. Dia bukan tipe pengantin pria yang cuek dan bilang, "Terserah kamu, sayang." Tidak. Mas Harit terlibat dalam setiap detail. Aku ingat suatu sore di kafe dekat kantornya, kami menghabiskan 3 jam hanya untuk memilih warna taplak meja. Dia membawa sampel kain berwarna putih gading, krem, dan dusty pink. Lalu dengan serius dia membandingkannya satu persatu di bawah lampu kafe, bahkan sampai meminjam ponsel pelayan untuk melihat bagaimana warna itu akan terlihat di malam hari. Dusty pink. Putusnya akhirnya. Itu akan membuatmu terlihat lebih bersinar, Put. Karena kamu akan duduk di pelaminan, dan warna itu akan menjadi bingkai yang sempurna untukmu. Aku tertawa. Kok serius banget sih, Mas? Dia tersenyum. Pernikahan kita cuma sekali. Harus sempurna. Begitu pula dengan bunga. Mas Harit sampai 2 kali ke kawasan bunga di Ragunan hanya untuk memastikan bahwa bunga anggrek yang akan menghiasi pelaminan segar dan tidak layu sebelum acara dimulai. Dia bahkan punya kontak langsung dengan petani bunga di puncak, sehingga tidak perlu melalui perantara. Lebih murah dan lebih segar, jelasnya. Ibu mertuaku, Mama Harit, juga luar biasa baiknya. Beliau adalah wanita parubaya dengan rambut pendek bergelombang, wajah bulat yang selalu tersenyum, dan suara lembut yang membuat siapapun merasa nyaman. Setiap akhir pekan, beliau mengajakku belanja ke mall atau ke pasar tradisional untuk mencari perlengkapan pernikahan. "Nak, kamu harus pilih kain kebaya yang bikin kamu nyaman," kata beliau suatu hari saat aku bingung memilih antara songket Palembang dan batik Pekalongan. "Yang penting kamu cantik dan happy. Jangan pusing sama omongan orang." Beliau juga yang mengurusi seserahan. Sebagai keluarga yang cukup berada, keluarga Mas Harit menyiapkan seserahan yang sangat lengkap. Mulai dari perhiasan emas, seperangkat alat sholat, hingga 1 set koper branded yang isinya pakaian untuk bulan madu. "Mama sudah bicara sama Papa," kata Mama Harit suatu hari. "Rumah untuk kalian berdua sudah siap. Di kawasan Bintaro, 2 lantai. Mas Harit yang pilih lokasinya, tapi Mama yang desain interiornya. Kamu suka nggak warna cat kamar tidurnya biru muda?" Aku hampir menangis mendengarnya. Biru muda adalah warna favoritku. Papa Harit, suami Mama Harit, adalah pria pendiam namun tegas. Beliau pensiunan direktur di perusahaan tambang, sehingga logistik pernikahan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Mas Harit. Papa Harit bilang, "Ini tanggung jawab kami sebagai keluarga pria. Kamu dan keluargamu hanya perlu datang dan bahagia." Ayah dan ibuku sendiri sampai bingung karena nyaris tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Semua sudah disiapkan. Dari gedung, catering, dokumentasi, hingga souvenir yang kemasannya didatangkan khusus dari Jepang. "Putri, calon mertuamu baik banget," bisik ibuku suatu malam. "Kamu harus jaga sikap ya." Aku mengangguk. Hatiku hangat. Mas Harit juga sangat perhatian dengan keluarga kecilku. Dia tahu bahwa adikku yang bungsu masih duduk di bangku SMA dan membutuhkan laptop baru untuk sekolah. Tanpa diminta, dia membelikan sebuah laptop MacBook Air dan menyerahkannya pada adikku sebagai kado dari calon kakak ipar. Dia juga membelikan ayahku 1 set alat golf baru, karena ayahku baru saja pensiun dan mulai hobi golf. Dan untuk ibuku, dia membeli mesin jahit high-end karena ibuku suka menjahit sebagai hobi. "Mas,
Jangan boros, kataku khawatir. Dia menggeleng. Ini bentuk terima kasihku karena mereka sudah membesarkan calon istriku dengan baik. Saat itu, aku benar-benar merasa bahwa tidak ada pria lain di dunia ini yang bisa menyamai Mas Harit. Dia adalah kombinasi sempurna antara romantis, bertanggung jawab, dan murah hati. Aku sering bertanya-tanya, apa aku pantas menerima semua ini? Apa aku cukup baik untuk pria seperti dia? Dan Mas Harit selalu menjawab dengan pelukan hangat. Kamu lebih dari cukup, Put. Kamu lebih dari yang aku minta. Bulan madu ke Swiss juga sudah dipesan lunas. Tiket pesawat kelas bisnis, hotel di Interlaken dengan pemandangan Gunung Jungfrau, bahkan tur kereta ke puncak gunung sudah termasuk. Aku belum pernah ke Eropa sebelumnya. Aku sangat bersemangat. Kita akan habiskan 2 minggu hanya berdua, kata Mas Harit sambil menunjukkan itinerari yang sudah dia cetak rapi. Aku sudah booking restoran di atas gunung. Kita akan makan malam sambil lihat bintang. Astaga, aku benar-benar tidak sabar. Setiap malam sebelum tidur, aku berdoa. Aku bersyukur pada Tuhan karena telah mempertemukanku dengan Mas Harit. Aku berdoa semoga pernikahan kami langgeng, dikaruniai anak-anak yang soleh dan syolehah, dan semoga kami selalu bersama sampai tua nanti. Aku berdoa dengan sepenuh hati, tanpa tahu bahwa di suatu tempat di kota yang sama, ada seorang wanita sedang mengandung anak Mas Harit. Dan wanita itu sedang menangis, duduk di kamar kos yang sempit, karena bayi dalam perutnya mulai menendang untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Karena Mas Harit adalah aktor yang sangat pandai. Pagi hari pernikahanku tiba seperti mimpi yang perlahan-lahan berubah menjadi nyata. Aku terbangun bukan karena suara alarm, tapi karena cahaya matahari yang masuk melalui celah tirai kamar hotel. Waktu itu baru pukul 5.30, tapi langit Jakarta sudah berwarna biru kemasan, cerah tanpa setitik awan pun. Seolah langit sendiri ikut merayakan hariku. Aku duduk di tepi ranjang, mengambil napas panjang, mencoba menenangkan jantung yang berdegup seperti genderang perang. Hari ini aku menikah. Hari ini aku resmi menjadi istri Mas Harit. Kamar hotel berbintang 5 di kawasan Kuningan ini sudah berubah menjadi markas besar tim pernikahanku sejak semalam. Gaun pengantin putih dengan renda Prancis yang kami pesan 6 bulan lalu tergantung rapi di lemari, dilindungi plastik bening agar tidak terkena debu. Sepatu hak tinggi berwarna krem dengan pita di bagian tumit diletakkan di samping lemari, persis seperti yang Mas Harit pilihkan untukku. Perhiasan, sebuah kalung mutiara dan anting-anting berlian kecil, sudah disiapkan Mama Harit dalam kotak beludru biru. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai lebar-lebar. Pemandangan Jakarta dari lantai 18 sungguh menakjubkan. Gedung-gedung pencakar langit berdiri gagah, jalanan mulai dipadati kendaraan, dan di kejauhan aku bisa melihat Monas menjulang. Kota ini akan menjadi saksi awal perjalanan baruku sebagai seorang istri. Putri, kamu sudah bangun? Suara Mita, sahabatku sekaligus koordinator Bridesmaid, terdengar dari balik pintu. Tanpa menunggu jawaban, dia masuk dengan membawa nampan berisi secangkir teh jahe dan sepiring roti panggang. Kamu harus makan, katanya tegas. Hari panjang. Kamu nggak boleh pingsan di pelaminan. Aku tersenyum dan mengambil teh jahe itu. Hangatnya menyebar ke seluruh tubuh, menenangkan sarafku yang tegang. Pukul 7, tim rias dan tata rambut datang. Mereka adalah tim profesional yang dibayar mahal oleh keluarga Mas Harit. Seorang make-up artis dengan tangan dingin mulai merias wajahku, sementara 2 asistennya mengerjakan rambutku, disanggul tinggi dengan sedikit ikal di bagian depan, lalu diberi sentuhan bunga melati asli. Cantik banget, Mbak Putri. Puji mua itu. Ini salah satu pengantin tercantik yang pernah saya rias. Aku tersenyum malu. Tapi di dalam hati, aku merasa cantik. Pantulan diriku di cermin menunjukkan seorang wanita yang bersinar, bibir merah alami, mata yang tajam dengan sedikit smokey eyes, dan pipi yang merona bukan karena bedak tapi karena kebahagiaan sejati. Pukul 9, ibuku datang. Mama, begitu aku memanggilnya, langsung menangis begitu melihatku. Nak, kamu cantik sekali, isaknya sambil memelukku erat. Ayah dan mama bangga punya anak perempuan sebaik kamu. Aku ikut menangis. Air mataku mengancam akan merusak riasan, tapi Mita sigap menyodorkan tisu. Jangan nangis dulu, Bu, kata Mita. Nanti riasannya rusak. Kami tertawa. Suasana jadi sedikit lebih ringan. Pukul 10, rombongan keluarga Mas Harit tiba di hotel untuk menjemputku. Sesuai adat,
Mereka datang dengan iring-iringan mobil yang dihias pita putih. Mas Harit tidak ikut. Dia sudah menunggu di gedung resepsi, tempat akad nikah akan dilangsungkan. Tapi Mama Harit datang dengan senyum selebar-lebarnya. "Putri, kamu luar biasa," kata Mama Harit sambil memelukku. "Mama sudah merasa kamu seperti anak sendiri sejak pertama kali ketemu. Sekarang resmi jadi anak Mama." Aku memeluknya balik. Aku benar-benar mencintai wanita ini. Dia adalah mertua yang tidak pernah aku minta tapi sangat aku butuhkan. Pukul 10.30, kami berangkat menuju gedung resepsi. Aku duduk di mobil yang sama dengan Mama Harit dan ibuku. Sepanjang perjalanan, aku tidak bicara banyak. Mataku menatap jendela, melihat orang-orang di jalan yang mungkin tidak tahu bahwa di dalam mobil ini ada seorang wanita yang sedang dalam perjalanan menuju momen terbesar dalam hidupnya. Gedung resepsi berada di kawasan Menteng, sebuah rumah bergaya kolonial yang sudah disulap menjadi venue pernikahan mewah. Halamannya luas, dengan pohon-pohon rindang yang dihias lampu-lampu kecil. Tenda putih berdiri megah di samping kolam renang, tempat para tamu akan menikmati hidangan setelah akad nikah. Begitu mobil berhenti, aku bisa mendengar suara rebana dari dalam gedung. Suara itu membuat bulu kuduku merinding. "Ini dia waktunya, Nak," bisik ibuku di sampingku. "Kamu siap?" Aku mengangguk. "Siap, Ma." Pintu mobil terbuka. Dua bridesmaid membantuku turun, memegangi ujung gaunku yang panjang agar tidak menginjak tanah. Aku berjalan perlahan menuju pintu utama, ditemani ayahku yang sudah menunggu di sana dengan setelan jas hitam dan senyum haru. "Nak, ayah bangga sama kamu," bisik ayahku di telingaku. "Mas Harit pria baik. Ayah yakin dia akan menjagamu." Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Pintu utama gedung terbuka. Dan di sanalah dia. Mas Harit berdiri di depan penghulu, mengenakan jas hitam dengan dasi putih, peci di kepalanya. Wajahnya, Tuhan, wajahnya, bersinar seperti matahari. Matanya langsung tertuju padaku, dan dia tersenyum. Senyum yang dulu pertama kali kulihat di halte bus saat hujan deras. Tamu-tamu bertepuk tangan. Ada yang bersiul. Ada yang menangis haru. Aku berjalan di lorong yang dialasi karpet merah, digandeng ayahku. Setiap langkah terasa seperti slow motion. Aku bisa melihat semua tamu, keluarga besar dari kedua belah pihak, teman-teman kantor Mas Harit, kolega lamaku, semua orang yang kucintai dan yang mencintaiku. Sampai akhirnya aku sampai di depan Mas Harit. Ayahku melepaskan tanganku dan menyerahkannya pada Mas Harit. "Kujaga dia dengan baik, Nak," kata ayahku. "Dia titipan Tuhan." Mas Harit mengangguk. "Saya janji, Pak. Saya akan menjaganya dengan sepenuh jiwa." Aku menangis. Air mata itu tidak bisa kutahan lagi. Tapi bukan tangis sedih. Ini tangis bahagia. Tangis yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Karena setelah sekian lama menunggu, akhirnya aku sampai di sini. Prosesi akad nikah dimulai. Penghulu membacakan doa-doa dalam bahasa Arab yang merdu. Mas Harit mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang, tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Saya terima nikahnya Putri binti Rahman dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 10 gram dibayar tunai. Kalimat itu, kalimat yang mengubah segalanya. Selesai sudah. Aku sah menjadi istrinya. Para tamu bersorak. Ada yang melempar beras, ada yang menaburkan bunga. Mita menangis histeris di barisan belakang. Mama Harit memeluk Papa Harit dengan wajah basah. Mas Harit menunduk dan mencium keningku, tanpa ciuman bibir karena masih dalam prosesi sakral. Tapi air matanya menetes dan membasahi pipiku. "Kamu sekarang istriku, Put," bisiknya. "Untuk selamanya." Aku hanya bisa mengangguk, terseduh-seduh, bahagia. Resepsi dimulai pukul 11 siang. Kami berganti pakaian. Aku kebaya modern berwarna dusty pink dengan sulaman benang emas. Mas Harit jas hitam dengan kemeja putih polos. Kami berfoto di pelaminan yang dihiasi ribuan bunga anggrek putih. Kami memotong kue 3 tingkat. Kami menyiramkan air mawar ke tangan para tamu sebagai simbol permohonan maaf. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sampai aku melihat pintu utama terbuka. Dan seorang wanita masuk dengan seorang bayi dalam gendongannya. Dunia berhenti berputar. Aku tidak tahu persis kapan aku menyadari bahwa ada yang tidak beres. Mungkin saat musik pengiring tiba-tiba terdengar sumbang di telingaku, meskipun orkestra kecil yang kami sewa tetap bermain dengan indahnya.
Mungkin saat udara di ruangan itu tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang menyedot semua oksigen. Atau mungkin saat senyum di wajah Mas Harit, yang sedetik lalu masih merekah penuh kebahagiaan, tiba-tiba membeku seperti patung lilin. Tapi aku yakin, detik pertama aku melihat wanita itu, hatiku sudah berbisik sesuatu yang tidak ingin kudengar. Dia berdiri di ambang pintu utama. Pintu besar berukir kayu jati yang tadi kupeluk erat saat masuk. Sekarang pintu itu terbuka lebar, dan seorang wanita bertubuh kurus berdiri di sana, seperti hantu yang muncul di pesta yang meriah. Wanita itu, aku akan mengingat wajahnya sampai kapanpun, memiliki rambut panjang dan kusut, diikat asal-asalan dengan karet gelang. Wajahnya sembab, seperti orang yang habis menangis berhari-hari. Matanya merah, bengkak, tapi tatapannya tajam. Bukan tatapan orang yang datang untuk memberi selamat. Dia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna krem, sedikit kusut, dan celana jeans biru yang sudah pudar. Di kakinya, sandal jepit. Dan di tangannya ada seorang bayi. Bayi kecil. Mungkin umur 3 atau 4 bulan. Terbungkus selimut biru motif bintang-bintang. Bayi itu terbangun karena suara bising, lalu mulai merengek pelan. Wanita itu melangkah masuk. 1 langkah. 2 langkah. Sepatu hak tingginya yang murahan berdecit pelan di lantai marmer. Semua tamu berhenti bicara. Pelayan yang sedang membawa nampan berisi kue berhenti di tengah jalan. Orkestra kecil itu terus bermain, tapi tidak ada yang mendengarkan. Semua mata tertuju pada wanita aneh yang masuk dengan bayi di tengah pesta pernikahan. Mita, yang sedang berdiri di sampingku sebagai bridesmaid, meraih lenganku. Put, itu siapa? Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa kering, lidahku seperti terbuat dari kapas. Wanita itu terus berjalan. Dia melewati barisan kursi tamu, melewati bunga-bunga yang kami tata rapi, melewati kolam kecil dengan air mancur yang kami sewa mahal. Dia berjalan dengan tekad, dengan tatapan yang tidak pernah lepas dari Mas Harit. Mas Harit, teriaknya. Suaranya pecah. Bukan teriak marah, tapi teriak putus asa. Seperti suara orang yang sudah lama menahan sesuatu dan akhirnya meledak di tempat yang tidak seharusnya. Mas Harit tidak bergerak. Aku masih berdiri di sampingnya, tanganku masih ada di lengannya. Tapi aku bisa merasakan otot-ototnya menegang, satu persatu, seperti tubuhnya sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang buruk. Siapa itu, Mas? Tanyaku pelan. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tenang. Dia tidak menjawab. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Wanita itu sekarang sudah berada di tengah ruangan. Seorang keamanan berpakaian hitam menghadangnya, tangannya terulang untuk menghentikan langkahnya. Tapi wanita itu berteriak lebih keras, lebih nyaring, sampai suaranya memantul di dinding-dinding gedung. Jangan pegang saya. Saya cuma mau minta pertanggungjawaban. Teriaknya. Bayi dalam gendongannya mulai menangis kencang. Suara tangis bayi yang melengking menusuk gendang telinga. Mas Harit, ini anak Bapak. Tolong Bapak akui anak Bapak sendiri. Ruangan itu tiba-tiba berubah. Dari pesta yang meriah, berubah menjadi lautan bisu yang mencekik. Aku melihat ibuku. Wajahnya pucat pasi, tangannya menutup mulut, matanya membelalak tidak percaya. Mama Harit berdiri dari kursi kehormatan, wajahnya berubah dari terkejut menjadi marah dalam hitungan detik. Papa Harit diam, tapi aku bisa melihat urat di lehernya menonjol. Kamu ngomong apa? Suara Mama Harit memotong keheningan. Nada suaranya tajam seperti pisau. Mama Harit yang biasanya lembut dan selalu tersenyum, sekarang berdiri dengan postur tegang, matanya menyala. Wanita itu, Sari, aku akan tahu namanya nanti, menghadap Mama Harit. Air matanya mengalir tanpa henti. Dia mengangkat bayinya sedikit, memperlihatkan wajah bayi itu pada semua orang. Bayi itu, Tuhan, aku tidak tahu apa yang aku lihat. Aku tidak ingin melihat. Tapi mata ini memaksa melihat. Bayi itu memiliki mata coklat gelap. Sama persis dengan mata Mas Harit. Saya Sari, kata wanita itu. Suaranya bergetar tapi berusaha keras untuk tetap terdengar jelas. Saya teman kuliah Mas Harit. Bayi ini anak Mas Harit. Hasil hubungan kami saat dia masih tunangan dengan Mbak Putri. Dunia runtuh. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi tebing, lalu seseorang mendorongku dari belakang. Aku jatuh. Jatuh bebas. Tidak ada yang bisa kupegang.
Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Aku menoleh ke Mas Harit. Wajahnya, aku tidak pernah melihat wajah seperti itu sebelumnya. Pucat, basah oleh keringat dingin. Matanya tidak berani menatapku. Mas, panggilku lagi. Suaraku sekarang terdengar asing, bahkan di telingaku sendiri. Mas Harit, benar ini anak Mas? Dia diam. Diam yang paling menyakitkan yang pernah kualami dalam hidupku. Sari, aku masih bisa mendengar suaranya, meskipun semuanya terasa seperti mimpi buruk. Terus berbicara. Saya sudah coba hubungi Mas Harit sejak hamil 2 bulan. Nomornya diganti. Rumahnya pindah. Saya cari ke kantor, katanya cuti persiapan nikah. Saya hampir putus asa. Mbak, saya mau aborsi. Tapi saya nggak tega. Akhirnya saya cari terus, sampai dapat alamat ini dari teman dekatnya. Dia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Mas Harit, saya nggak minta Mas kawin saya. Saya cuma minta Mas akui anak ini. Bayi ini butuh bapaknya. Dia nggak bersalah. Bayi dalam gendongannya menangis semakin keras. Suara tangis yang polos, yang tidak mengerti mengapa semua orang dewasa di sekitarnya tegang dan marah. Aku masih berdiri di samping Mas Harit. Tanganku sudah lepas dari lengannya. Aku tidak ingat kapan aku melepaskannya. Mungkin saat Sari menyebut kata hamil. Mungkin saat aku melihat mata bayi itu. Aku minta maaf, Put. Suara Mas Harit akhirnya keluar. Lirih. Seperti bisikan orang yang sadar bahwa dia baru saja kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Aku menatap pria yang tadi pagi kukira sempurna. Pria yang kupilih menjadi suamiku. Pria yang baru saja kuhalalkan untuk seluruh hidupku. Apa yang kau lakukan, Mas? Tanyaku. Suaraku dingin. Aku sendiri tidak mengenali suara itu. Kau selingkuh? Dia tidak menjawab. Tapi diamnya adalah jawaban. Aku tahu saat itu juga bahwa pernikahan indahku telah berakhir. Bahkan sebelum resepsi usai. Ruangan yang sedetik lalu dipenuhi tawa dan bahagia, kini berubah menjadi lautan bisu yang mencekik. Aku masih berdiri di samping Mas Harit. Kebaya dusti pink yang tadi membuatku merasa seperti ratu, sekarang terasa seperti kain kabung yang membelit tubuhku. Bunga-bunga di pelaminan yang tadi kuanggap indah, sekarang terlihat seperti karangan bunga kematian. Lampu-lampu kristal yang bergantungan di atas kepala kami, bersinar terlalu terang, menyoroti setiap tetes air mata yang jatuh dari wajah para tamu. Sari masih berdiri di tengah ruangan. Bayinya menangis semakin keras. Suara tangis yang memecah kebisuan seperti pecahan kaca yang berhamburan di lantai marmer. Mas Harit. Sari mengulang, suaranya serak karena menahan tangis. Saya nggak minta macam-macam. Saya cuma minta Bapak akui anak ini. Nama anak ini Arka. Arka bin Harit. Saya sudah kasih nama bapaknya di akta kelahirannya. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tas kainnya yang lusuh. Sebuah akta kelahiran. Dengan tangan gemetar, dia menghampiri Mama Harit dan menyerahkan kertas itu. Mama Harit mengambilnya. Wajahnya yang tadinya merah padam oleh amarah, perlahan berubah pucat. Matanya membaca baris demi baris. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, bibirnya mengerucut, dan air matanya. Untuk pertama kalinya aku melihat Mama Harit menangis, mengalir perlahan di pipinya. Ini benar akta kelahiran, kata Mama Harit dengan suara bergetar. Nama ayah, Harit Prasetyo. Nama ibu, Sari Wijaya. Tanggal lahir bayi, 14 Maret tahun ini. Aku menghitung di kepalamu. Maret tahun ini. Saat itu, aku dan Mas Harit sudah tunangan. Bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan. Kami sudah membeli cincin. Kami sudah memesan gaun. Matahari Maret itu, aku ingat, kami sedang berlibur ke Bandung. Mas Harit mengajakku naik kereta wisata, menginap di villa dengan pemandangan gunung, dan bercerita tentang masa depannya bersamaku. Sementara di suatu tempat di kota yang sama, seorang wanita sedang mengandung anaknya. Aku muntah. Bukan muntah sungguhan, tapi rasanya seperti itu. Ada sesuatu yang naik dari perutku ke tenggorokanku, sesuatu yang pahit dan panas, dan aku harus menahannya dengan sekuat tenaga agar tidak keluar di depan semua orang. Uri? Mita meraih lenganku. Kamu nggak apa-apa? Aku menggeleng. Aku tidak bisa bicara. Kalau aku membuka mulut, yang akan keluar bukan kata-kata, tapi jeritan panjang yang sudah kusimpan sejak pertama kali melihat Sari berdiri di pintu itu. Sari sekarang menghadap Mas Harit. Dia berlutut.
Di tengah ruangan yang megah dengan lantai marmer mengkilap, wanita itu berlutut sambil memangku bayinya. Mas Harit, tolong. Pintanya. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Keluarga saya sudah malu. Tetangga saya tahu saya hamil tanpa suami. Saya diusir dari kos karena nggak bisa bayar. Saya sekarang tinggal di rumah singgah. Saya nggak tega lihat Arka kelaparan. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena simpati pada Sari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi karena realitasnya mulai meresap. Mas Harit tidak hanya berselingkuh. Dia berselingkuh, menghamili wanita itu, lalu meninggalkannya begitu saja. Dia mengganti nomor telepon. Dia pindah rumah. Dia menghilang seolah-olah malam itu tidak pernah terjadi. Sementara aku, wanita bodoh yang percaya pada cinta, menerima lamarannya, memeluk mertuanya, dan memimpikan bulan madu di Swiss. Mas Harit. Suaraku akhirnya keluar. Aku tidak mengenali suara itu. Suara itu dingin. Bukan dingin karena marah, tapi dingin karena hancur. Lihat aku. Mas Harit menoleh. Wajahnya, Tuhan, wajahnya seperti orang yang baru sadar bahwa dia sedang bermimpi buruk dan tidak bisa bangun. Matanya merah, basah, tapi aku tidak peduli. Apa yang kau lakukan 6 bulan terakhir ini? Tanyaku. Saat kau memilih bunga untuk pernikahan kita? Saat kau memilih warna taplak meja? Saat kau memelukku dan bilang aku adalah satu-satunya? Apa kau ingat kalau di suatu tempat ada wanita yang sedang mengandung anakmu? Apa kau ingat kalau kau meninggalkannya dalam keadaan hamil? Mas Harit membuka mulutnya, tapi tidak ada suara. Jawab, teriakku. Suaraku memantul di dinding ruangan. Beberapa tamu terkesiap. Seorang anak kecil mulai menangis ketakutan. Aku nggak tahu dia hamil, Put. Bisik Mas Harit. Aku pikir itu hanya 1 malam. Aku pikir semuanya beres. 1 malam, ulangku. Aku tertawa. Tertawa pahit yang membuat bulu kuduku sendiri merinding. Kau bilang 1 malam, Mas? 1 malam itu cukup untuk menghancurkan hidupku. 1 malam itu cukup untuk membuat seorang bayi lahir tanpa ayah. Sari masih berlutut. Bayinya, Arka, mulai tenang, mungkin karena lelah menangis. Aku melihat wajah bayi itu. Matanya coklat gelap. Sama persis dengan mata Mas Harit. Hidungnya mancung. Bibirnya tipis. Tidak ada yang bisa disangkal. Bayi itu benar-benar anak Mas Harit. Mama Harit berjalan mendekati Mas Harit. Aku melihat tangannya terangkat, dan 1 tamparan keras mendarat di pipi Mas Harit. Suaranya memecah kesunyian seperti petir di siang bolong. Kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Teriak Mama Harit. Suaranya pecah. Kamu sudah mempermalukan istri yang baru saja kamu nikahi. Kamu sudah mempermalukan nama Harit. Mas Harit tidak membalas. Dia hanya menunduk. Tangannya memegang pipi yang merah. Papa Harit berdiri. Pria yang selama ini kukenal sebagai sosok pendiam dan tegas itu, berjalan ke arah Sari. Dengan lembut, dia membantu Sari berdiri. Maafkan anak saya, Nak, kata Papa Harit dengan suara lirih. Dia salah besar. Tapi bayi ini tidak bersalah. Keluarga kami akan bertanggung jawab. Aku menatap Papa Harit. Lalu menatap Mama Harit. Lalu menatap Mas Harit. Dan aku sadar. Semua orang di ruangan ini sedang melihatku. Menunggu reaksiku. Menunggu apa yang akan dilakukan pengantin wanita yang baru saja dinikahi 1 jam lalu, dan sudah mengetahui bahwa suaminya memiliki anak di luar nikah. Aku menatap Sari. Dia tahu kamu hamil. Sari menggeleng. Saya coba hubungi, Mbak. Tapi nomornya memang diganti. Rumahnya juga pindah. Saya baru tahu alamat ini 2 hari lalu dari teman kuliah Mas Harit yang kasihan sama saya. 2 hari lalu. 2 hari sebelum pernikahanku. Aku menatap Mas Harit lagi. Kau benar-benar tidak tahu dia hamil. Mas Harit menggeleng. Aku nggak tahu, Put. Aku sumpah. Kalau aku tahu. Kalau kau tahu, apa yang akan kau lakukan? Potongku. Kau akan batalkan pernikahan kita? Atau kau akan minta Sari aborsi? Mas Harit diam. Itu jawabannya. Aku mengambil napas panjang. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti sedang menghirup air. Tapi aku harus tenang. Aku harus tetap berdiri. Aku tidak akan jatuh di depan orang-orang yang datang untuk merayakan kebahagiaanku. Mas Harit, kataku pelan.
Aku punya satu pertanyaan terakhir. Dia menatapku, matanya penuh harapan. Apakah kau mencintaiku? Dia mengangguk. Sangat, Put. Sangat. Tapi kau tetap selingkuh saat kita tunangan. Diam lagi. Aku menghela napas. Cukup. Aku menoleh ke Mita. Tolong bantu aku lepas sepatu. Mita terkejut. Apa? Sepatu. Lepaskan. Dengan bingung, Mita membungkuk dan melepaskan sepatu hak tinggi kremku. Kini aku berdiri tanpa alas kaki di atas lantai marmer yang dingin. Dan aku mengambil keputusan yang akan kuingat seumur hidupku. Aku berjalan menuju Mas Harit. Tanpa sepatu, langkahku terasa lebih ringan. Setiap langkah terasa seperti melepas satu persatu rantai yang selama ini mengikatku pada pria ini. Putri, kamu mau apa? Tanya Mas Harit, nadanya cemas. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan sampai aku berdiri tepat di hadapannya. Kami berhadapan. Wajahnya, wajah yang tadi pagi kukagumi di pelaminan, sekarang terlihat asing. Seperti orang asing yang tidak pernah kukenal. Mas Harit, kataku. Suaraku terdengar tenang. Anehnya tenang. Kau tahu tidak? Hari ini adalah hari terbahagiaku. Dia mengangguk pelan. Sejak kecil, aku bermimpi tentang pernikahanku. Aku bayangkan gaunku. Aku bayangkan siapa yang akan menjadi pendampingku. Aku bayangkan bagaimana rasanya menjadi istri. Dan ketika aku bertemu denganmu, aku pikir mimpiku jadi kenyataan. Aku berhenti sejenak. Menarik napas. Tapi kau hancurkan semuanya. Bukan hari ini. Bukan saat wanita itu datang ke pestaku. Tapi saat malam itu, saat kau memutuskan untuk berselingkuh, saat kau memutuskan untuk tidur dengan wanita lain, saat kau memutuskan untuk menghilang ketika dia hamil. Dia membuka mulut, tapi aku angkat tangan. Jangan bicara. Sekarang giliranku yang bicara. Aku menatap matanya. Dalam-dalam. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi cinta sejati tidak berselingkuh. Cinta sejati tidak menghilang saat orang yang kau tiduri sedang mengandung anakmu. Cinta sejati tidak berbohong tentang masa lalu. Air mataku jatuh lagi. Tapi aku tidak menyentuhnya. Biar mengalir. Biar semua orang melihat bahwa aku terluka. Kau bilang kau pria bertanggung jawab? Hari ini aku tahu itu semua bohong. Kau tidak bertanggung jawab pada Sari. Kau tidak bertanggung jawab pada bayimu. Dan kau tidak bertanggung jawab padaku. Aku mengambil langkah mundur. Satu langkah. Lalu aku menatap sekeliling ruangan. Semua mata tertuju padaku. Para tamu sekalian, kataku, suaraku meninggi sedikit agar terdengar sampai ke sudut ruangan. Terima kasih sudah datang ke pernikahan saya. Maaf acaranya tidak sesuai rencana. Tapi saya ingin mengumumkan sesuatu. Semua orang membeku. Saya, Putri binti Rahman, yang baru saja sah menjadi istri Mas Harit, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan melanjutkan hidup sebagai istrinya. Saya tidak akan tinggal satu atap dengan pria pembohong ini. Saya tidak akan tidur di ranjang yang sama dengan pria yang sudah menghamili wanita lain saat kami masih tunangan. Mendengar itu, Mas Harit panik. Put, jangan. Kita baru saja menikah. Kita bisa bicarakan ini. Bicarakan. Aku tertawa. Apa yang mau dibicarakan? Mas, mau kau jelaskan bagaimana rasanya berselingkuh? Atau bagaimana rasanya punya anak dari wanita lain? Tidak. Terima kasih. Dia meraih tanganku. Tangannya dingin, berkeringat. Put, aku janji akan berubah. Aku akan bertanggung jawab pada Sari dan bayinya. Tapi aku juga ingin bertanggung jawab padamu. Kita sudah menikah. Lepaskan. Potongku dingin. Dia tidak melepaskan. Lepaskan tanganku, Mas Harit. Sekarang. Put, dengarkan aku. Itu saatnya. Aku menarik tanganku dengan kuat, dan dengan kakiku yang telanjang, kaki yang tadi pagi diolesi minyak wangi dan diberi henna, aku mendorong dadanya. Bukan tendangan keras seperti di film-film laga, tapi dorongan yang penuh dengan seluruh rasa sakit, seluruh kemarahan, seluruh kekecewaan yang kusimpan sejak pertama kali melihat Sari berdiri di pintu itu. Mas Harit mundur 2 langkah. Keseimbangannya hilang. Dan dia jatuh terduduk di lantai marmer. Sunyi. Seluruh ruangan sunyi. Aku berdiri di hadapannya, menatapnya dari atas. Pria yang tadi pagi kupandang sebagai pangeranku, sekarang duduk di lantai dengan jas hitam yang kusut, dasi putih yang miring,
dan wajah yang basah oleh keringat dan air mata. "Keluar!" teriakku. Suaraku memecah keheningan seperti gelas jatuh di lantai batu. "Keluar dari sini, Mas Harit. Keluar dari ruangan ini. Keluar dari hidupku." Aku tidak tahu dari mana suara itu berasal. Suara itu keras, pecah, penuh dengan amarah dan kesakitan yang sudah kusimpan terlalu lama. Mita dan dua bridesmaid lain menghampiriku. Mita memelukku dari samping, menahan tubuhku yang mulai gemetar. "Sudah, Put," bisik Mita. "Sudah. Kamu sudah hebat." Tapi aku belum selesai. Aku menunjuk ke arah pintu. "Keluar," kataku. "Bawa bayimu, bawa wanitamu, bawa semua masalahmu, dan pergi dari sini." Mas Harit perlahan berdiri. Wajahnya pucat. Matanya tidak berani menatapku. "Put, aku." "Jangan panggil namaku lagi." Aku hampir kehabisan suara. "Kamu tidak berhak memanggil namaku. Kamu tidak berhak menyebutku dengan panggilan sayang. Kamu sudah kehilangan semua hak itu sejak malam kamu berselingkuh." Mama Harit menghampiri Mas Harit. Dia meraih lengan anaknya dan menariknya ke arah pintu. "Pergi kamu," bentak Mama Harit. "Kamu lihat sendiri apa yang sudah kamu perbuat. Kamu hancurkan pernikahanmu sendiri sebelum semalam pun berlalu." Papa Harit berjalan ke arah Sari. "Nak, ikut kami dulu. Kita bicarakan ini di rumah." Sari mengangguk. Dia menimang Arka yang mulai merengek lagi. Sebelum pergi, dia menatapku sekilas. Tatapan yang sulit kujelaskan. Mungkin rasa bersalah. Mungkin rasa kasihan. Tapi aku tidak peduli. Mas Harit berjalan ke arah pintu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti dia berjalan di lumpur. Sesekali dia menoleh ke belakang, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Tapi aku tidak melambai. Aku tidak tersenyum. Aku hanya berdiri, dengan kaki telanjang di lantai marmer yang dingin, kebaya Dusty Pink yang mulai kusut, dan hati yang hancur berkeping-keping. Aku menontonnya pergi. Pria yang kupilih. Pria yang kukira sempurna. Pria yang mengaku single padahal diam-diam sudah punya anak. Dan ketika pintu utama tertutup di belakangnya, ketika suara langkahnya menghilang digantikan oleh suara tangis para tamu dan bisik-bisik yang tidak jelas, aku jatuh. Aku jatuh berlutut di tengah ruangan. Di tempat yang sama di mana Sari berlutut tadi. Di atas lantai yang sama yang masih hangat oleh pesta yang baru saja berakhir. Aku menangis. Bukan tangis haru seperti tadi pagi saat akad nikah. Tangis ini berbeda. Tangis ini keras, terseduh-seduh, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tangis ini adalah suara hati yang hancur, mimpi yang pupus, dan masa depan yang runtuh dalam sekejap. "Putri, Putri." Mita memelukku. Ibuku juga datang. Mama Harit, yang masih berada di ruangan karena dia tidak ikut pergi, berlutut di sampingku dan memelukku juga. "Nak, maafkan kami," isak Mama Harit. "Mama minta maaf atas kesalahan anak Mama." Tapi aku tidak bisa menjawab. Suaraku habis. Tenagaku habis. Yang tersisa hanyalah rasa sakit. Pintu utama gedung itu tertutup dengan suara yang terdengar seperti bunyi peti mati dikunci. Aku masih berlutut di lantai marmer. Lututku terasa dingin, tapi tidak sedingin hatiku saat ini. Di sekelilingku, dunia bergerak dalam gerakan lambat seperti film yang diputar dengan kecepatan setengah. Para tamu mulai bangkit dari kursi mereka, satu persatu, dengan ekspresi yang campur aduk. Ada yang terkejut, ada yang kasihan, ada pula yang tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu yang berlebihan. Seorang bibi dari pihak Mas Harit mendekati Mama Harit dan berbisik sesuatu. Mama Harit hanya menggeleng lemah, tangannya masih memegang bahuku yang gemetar. Dari kejauhan, aku mendengar suara seorang tamu laki-laki berkata pada istrinya, "Ayo kita pulang. Ini bukan tontonan." Tapi tetaplah ada yang bertahan. Ada yang justru mengambil ponsel dan mulai merekam. Aku ingin berteriak pada mereka, "Hapus itu. Hapus video kalian." Tapi suaraku tidak keluar. Tenggorokanku terasa sesak seperti ada yang mencekikku dari dalam. Mita, sahabat yang sejak tadi setia di sampingku, membungkuk dan meraih lenganku. "Put, ayo berdiri. Kamu nggak bisa terus di sini." Aku menggeleng. Bukan karena aku tidak mau berdiri, tapi karena kakiku terasa seperti terbuat dari kapas. Tidak ada tenaga. Tidak ada kekuatan. Rasanya semua energi dalam tubuhku terkuras habis saat aku melihat Mas Harit meninggalkan ruangan ini. "Put, Leh."
Mita memohon. Suaranya bergetar. Aku tahu dia juga menahan tangis. Kamu harus kuat. Semua orang lihat kamu. Jangan kasih mereka tontonan lebih lama. Itu kalimat yang tepat. Jangan kasih mereka tontonan. Aku menarik napas panjang. Dalam. Lambat. Lalu aku menggenggam tangan Mita dan dengan susah payah, aku berdiri. Kakiku terasa goyah. Dunia terasa berputar sebentar. Tapi aku tetap bertahan. Aku tidak akan jatuh lagi. Tidak di depan mereka yang hanya datang untuk melihat kebahagiaanku, dan kini berganti menjadi melihat kehancuranku. Ibuku segera menghampiri. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi dia berusaha tersenyum padaku. Senyum yang pahit, yang jelas-jelas dibuat-buat hanya untuk menenangkanku. Nak, kita pulang saja, katanya lirih. Aku mengangguk. Tapi sebelum aku melangkah, aku menatap sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Pelaminan yang tadi pagi begitu megah dengan ribuan bunga anggrek putih, kini terlihat menyedihkan. Beberapa rangkaian bunga mulai terurai karena tidak sengaja tersenggol tamu yang panik. Kue 3 tingkat yang tadi dipotong dengan penuh kebahagiaan, kini masih setengah utuh di atas meja, mulai meleleh krimnya karena terlalu lama di ruangan ber-AC. Piring-piring tamu masih berserakan dengan sisa makanan yang tidak habis. Gelas-gelas berisi minuman setengah ditinggalkan. Dan di sudut ruangan, aku melihat sepatu hak tinggiku yang tadi ku lepas. Sepatu krem dengan pita di bagian tumit. Sepatu yang dipilihkan Mas Harit dengan penuh cinta. Atau setidaknya itu yang kukira dulu. Bawa sepatuku, Emite, pintaku pada Mita. Mita mengangguk dan berlari mengambil sepatu itu. Sementara itu, Mama Harit masih berdiri di sampingku, tidak melepaskan tangannya dari bahuku. Ia menangis terseduh-seduh. Nak, Mama minta maaf. Mama minta maaf sebesar-besarnya. Mama tidak pernah tahu Mas Harit melakukan hal seburuk itu. Mama gagal mendidik anak Mama. Aku menatap Mama Harit. Di tengah amarah dan kesedihanku, aku masih bisa melihat ketulusan wanita ini. Dia tidak bersalah. Dia hanya ibu yang anaknya telah berbuat dosa besar. Tidak apa-apa, Bu, kataku pelan. Ini bukan salah ibu. Mama Harit memelukku erat. Kamu tetap menantu Mama. Sampai kapanpun. Meskipun nanti kamu cerai sama Harit, Mama akan selalu anggap kamu anak sendiri. Aku tidak bisa membalas pelukannya. Tanganku terasa berat. Tapi air mataku mengalir lagi. Bukan untuk Mas Harit, tapi untuk Mama Harit yang baik hati. Papa Harit mendekat dengan langkah gontai. Wajahnya tampak tua mendadak. Seperti 10 tahun menua hanya dalam 1 jam terakhir. Putri, katanya, suaranya serak. Keluarga kami sangat malu. Kami sangat menyesal. Apapun keputusanmu, kami akan hormati. Dan kami akan bertanggung jawab atas Sari dan bayinya. Itu sudah kewajiban kami. Aku hanya mengangguk. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa kuucapkan. Proses membubarkan pesta dimulai. Keluarga dari kedua belah pihak bekerja sama untuk mengantar tamu satu persatu. Ada tamu yang pamit dengan canggung, hanya mengucapkan, "Selamat jalan," atau "Salam buat orang tua," tanpa tahu harus berkata apa lagi. Ada juga yang berusaha menghiburku dengan kata-kata seperti, "Sabar ya, Mbak," atau "Tuhan punya rencana lain." Tapi kata-kata itu terasa hampa di telingaku. Aku tidak marah pada mereka. Mereka datang dengan niat baik. Mereka tidak pernah menyangka akan menyaksikan skandal terbesar dalam sebuah resepsi pernikahan. Satu persatu, mobil-mobil tamu meninggalkan halaman gedung. Lampu-lampu hias yang tadi terang benderang mulai dimatikan. Tenda putih di samping kolam renang yang tadi dipenuhi tamu yang menikmati hidangan, kini kosong melompong. Hanya angin malam yang bermain-main dengan taplak meja yang tertiup. Ketika tamu terakhir pergi, gedung itu terasa seperti kuburan. Aku berdiri di tengah ruangan yang kosong. Hanya aku, Mita, ibuku, Mama Harit, Papa Harit, dan beberapa kru catering yang membersihkan sisa-sisa pesta. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Perutku mual, pusing, dan tanpa bisa kucegah, aku berlari ke kamar mandi. Aku muntah. Bukan karena makananku salah, tapi karena tubuhku bereaksi terhadap trauma yang baru saja kualami. Aku muntah sampai tidak ada lagi yang keluar, sampai air mataku bercampur dengan ludah dan cairan empedu yang pahit. Mita mengikuti dari belakang. Dia memegang rambutku agar tidak terkena muntahan. Dia membelai punggungku dengan lembut. "Sudah, Put," bisiknya. "Sudah."
Keluarkan semua. Setelah selesai, aku mencuci muka. Aku menatap pantulanku di cermin kamar mandi. Aku tidak mengenali wanita di depanku itu. Wajahnya pucat, riasannya luntur, matanya bengkak, dan bibirnya pecah-pecah. Inikah pengantin yang tadi pagi merasa paling cantik di dunia? Aku tertawa pahit pada diriku sendiri. Mita membantuku membersihkan sisa riasan. Dia melepas sanggulku sehingga rambutku terurai panjang. Dia mengambil tisu basah dan mengusap lembut wajahku. Kita pulang? Ya, katanya. Aku mengangguk. Di luar, hujan mulai turun lagi. Deras. Seperti alam ikut menangis bersamaku. Aku melangkah keluar gedung tanpa sepatu. Kakiku telanjang menginjak genangan air di halaman. Dingin. Tapi aku sudah terlalu dingin untuk peduli. Mobil orang tuaku sudah menunggu. Ayahku duduk di kursi depan, tidak bicara sepatah kata pun. Aku tahu dia marah. Bukan padaku, tapi pada Mas Harit. Tapi dia tidak mau melampiaskannya di depanku karena tahu aku sedang rapuh. Aku duduk di kursi belakang, di samping ibuku. Mita duduk di sisiku yang lain. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Radio mobil mati. Suara hujan dan wiper kaca adalah satu-satunya suara yang terdengar. Aku menatap jendela. Lampu-lampu Jakarta berkedip-kedip di balik butiran air hujan. Gedung-gedung tinggi yang tadi pagi kulihat dari kamar hotel dengan penuh harapan, sekarang terlihat suram dan dingin. Di suatu tempat di kota ini, Mas Harit sedang bersama Sari dan bayinya. Apa yang mereka lakukan sekarang? Apa dia menyesal? Apa dia menangis? Apa dia berpikir bahwa dia telah kehilangan segalanya? Atau justru dia merasa lega karena rahasianya akhirnya terbongkar? Aku tidak tahu. Dan aku tidak ingin tahu. Mobil masuk ke kompleks perumahan orang tuaku. Rumahku dulu. Rumah yang kutinggalkan pagi ini dengan gaun pengantin. Dan ku kembali sekarang dengan hati yang hancur. Ayahku memarkir mobil. Dia turun lebih dulu dan membuka pintu untukku. Nak, katanya pelan, ayah bangga sama kamu. Kamu hebat tadi. Aku menatap ayahku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tersenyum. Senyum kecil, nyaris tidak terlihat, tapi itu senyum sungguhan. Terima kasih. Yah. Aku masuk ke rumah. Kamar lamaku masih sama seperti saat ku tinggalkan. Tempat tidur dengan spray bunga-bunga, meja belajar dengan tumpukan buku, dan foto-foto lama di dinding. Aku duduk di tepi ranjang. Mita membantu melepas kebayaku. Perlahan. Lembut. Saat kebaya dusty pink itu terlepas dari tubuhku, aku merasa seperti melepas kulit lamaku. Seperti ular yang berganti kulit. Seperti seseorang yang meninggalkan versi lamanya di lantai kamar ini. Aku tidak tahu siapa diriku sekarang. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan pernah menjadi wanita yang sama lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena lampu kamar terlalu terang atau suara hujan di luar terlalu keras. Tapi karena setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Mas Harit. Wajahnya yang tersenyum di pelaminan. Wajahnya yang panik saat Sari masuk. Wajahnya yang pucat saat aku mendorong dadanya. Wajahnya yang penuh kebohongan. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Aku masih terbaring di ranjang lamaku, menatap langit-langit kamar yang retak di sudut kanan. Aku ingat retakan itu sejak SMA. Dulu aku sering menatapnya saat begadang mengerjakan tugas. Sekarang aku menatapnya lagi, tapi rasanya berbeda. Dulu retakan itu hanya retakan biasa. Sekarang retakan itu seperti simbol dari pernikahanku yang retak sebelum benar-benar dimulai. Pintu kamarku terbuka perlahan. Ibu masuk dengan 2 cangkir teh jahe. Masih bangun? Nak? Tanyanya lirih. Aku menggeleng pelan. Tidak bisa tidur, Bu. Ibu duduk di tepi ranjangku. Dia menyerahkan 1 cangkir teh jahe padaku, lalu menyesap cangkirnya sendiri. Kami duduk diam beberapa saat. Hanya suara hujan yang masih setia menemani. Ayah dan Mama sudah bicara, kata ibu akhirnya. Apapun keputusanmu, kami dukung. Kalau kamu mau membatalkan pernikahan ini, kami uruskan. Kalau kamu mau bertahan, kami juga dukung. Tapi jujur, Nak, Mama berat hati melihat kamu kembali ke Mas Harit. Aku menatap ibuku. Wajahnya terlihat tua di bawah cahaya lampu kamar yang redup. Matanya berkaca-kaca. Mama tahu kamu sayang sama dia. Lanjut ibu. Mama juga sayang sama Mas Harit. Jujur. Dia menantu yang baik. Tapi yang dia lakukan, itu keterlaluan. Nak.
Bukan hanya selingkuh, tapi dia meninggalkan wanita itu dalam keadaan hamil. Itu tidak bertanggung jawab. Aku mengangguk. Aku tahu ibu benar. Tapi, Bu, kataku pelan, aku baru saja menikah dengannya secara agama. Secara negara, aku istrinya yang sah. Kalau aku batalkan pernikahanku sekarang, orang-orang akan bilang apa? Mereka akan bilang pernikahanku hanya bertahan beberapa jam. Ibu menghela napas panjang. Nak, hidup ini bukan soal omongan orang. Hidup ini soal kebahagiaanmu. Kamu mau hidup bertahun-tahun dengan pria yang sudah mengkhianatimu bahkan sebelum pernikahan dimulai. Aku terdiam. Mama nggak maksa, ibu menambahkan. Mama hanya ingin kamu bahagia. Apapun keputusanmu, mama dan ayah di belakangmu. Aku memeluk ibu. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai menangis lagi. Tapi air mataku mengalir, membasahi bahu ibu yang hangat. Terima kasih, Bu, bisikku. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Ibu membelai rambutku. Sudah, tidur dulu. Besok masih panjang. Kamu nggak harus mengambil keputusan sekarang. Setelah ibu pergi, aku masih terjaga. Aku mengambil ponselku dari meja samping tempat tidur. Ada ratusan notifikasi. WhatsApp, Instagram, Facebook, semuanya membanjiri ponselku. Teman-teman mengirim pesan. Ada yang menanyakan kabar. Ada yang mengucapkan bela sungkawa. Anehnya rasanya seperti bela sungkawa untuk orang meninggal, padahal yang meninggal adalah pernikahanku yang baru lahir. Ada juga yang mengirimkan screenshot dari media sosial, menunjukkan bahwa video kejadian di pesta pernikahanku sudah menyebar luas. Aku tidak membuka satu pun. Aku menggulir kontak sampai menemukan nama, Mas Harit. Aku hampir menekan tombol panggil. Hampir. Tapi urung. Apa yang mau kubicarakan dengannya? Apa aku mau mendengar alasan-alasan bohongnya? Apa aku mau mendengar janji-janjinya yang manis tapi palsu? Tidak. Tidak malam ini. Mungkin tidak selamanya. Aku mematikan ponsel. Aku letakkan di atas meja dengan posisi terbalik, sehingga layarnya tidak terlihat. Aku tidak ingin melihat apapun yang berhubungan dengan Mas Harit malam ini. Aku menarik selimut sampai menutupi seluruh wajahku. Aku memejamkan mata. Aku mencoba mengingat hal-hal indah yang tidak berhubungan dengan Mas Harit. Warna langit sore di pantai. Aroma kopi di pagi hari. Senyum ibuku saat aku lulus kuliah. Tawa Mita saat kita nonton film komedi bersama. Perlahan-lahan, mataku terasa berat. Aku tidak tahu jam berapa aku akhirnya tertidur. Tapi aku ingat bahwa aku bermimpi. Aku bermimpi tentang pernikahan. Bukan pernikahan dengan Mas Harit, tapi pernikahan yang berbeda. Aku berdiri di pelaminan, tapi aku tidak bisa melihat wajah mempelai pria. Wajahnya buram. Aku hanya tahu bahwa dia memegang tanganku dengan lembut. Dan aku merasa aman. Aku merasa tenang. Lalu aku terbangun. Pagi. Sinar matahari masuk melalui celah tirai. Hujan semalaman telah berhenti. Langit di luar berwarna biru cerah, seperti tidak pernah terjadi badai semalam. Aku duduk di ranjang. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku sembab, mataku bengkak, rambutku kusut. Tapi aku masih hidup. Aku masih di sini. Aku mengambil ponselku. Aku menyalakannya. Dan di antara ratusan pesan yang masuk, ada satu pesan dari Mama Harit. Selamat pagi, Nak. Mama harap kamu istirahat yang cukup. Mama dan Papa akan datang ke rumahmu siang ini. Kami ingin bicara. Mama nggak akan membela Mas Harit. Mama hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu tetap anak Mama. Sampai ketemu nanti. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan murni. Ada sedikit kelegaan di dalamnya. Setidaknya, tidak semua orang dari keluarga Harit membenciku. Setidaknya, aku tidak sendirian. Aku membalas pesan Mama Harit. Baik, Bu. Saya tunggu. Lalu aku turun dari ranjang. Aku membuka tirai lebar-lebar. Matahari pagi menyinari wajahku yang masih basah oleh air mata semalam. Aku mengambil napas dalam-dalam. Hari baru telah dimulai. Dan aku harus memutuskan. Apakah aku akan terus terpuruk? Atau aku akan bangkit? Aku menatap cermin sekali lagi. Aku melihat wanita yang terluka, tapi tidak hancur. Aku melihat wanita yang kecewa, tapi tidak menyerah. Aku melihat Putri. Dan Putri tidak akan membiarkan satu pria penghancur hati menentukan sisa hidupnya.
Aku berjalan ke kamar mandi. Aku menyalakan keran. Air dingin membasahi wajahku, membersihkan sisa-sisa air mata semalam. Hari ini, aku akan memulai proses menjadi diriku yang baru. Baik, saya akan memperpanjang bab 9 dan bab 10 menjadi masing-masing sekitar 1.200 kata, dengan fokus pada penderitaan Mas Harith setelah kehilangan putri, serta konfrontasi terakhir yang emosional. Bab 9. Konfrontasi di dalam rumah, 1.200 kata. Menjelaskan pertemuan dramatis di rumah orang tua putri, pengakuan Mas Harith, dan keputusan final. Siang itu, matahari bersinar terik di luar jendela rumah orang tuaku. Tapi di dalam ruang tamu yang sederhana ini, udaranya dingin. Bukan dingin karena AC, tapi dingin karena ketegangan yang membekukan hati. Aku duduk di sofa kesayangan ayahku. Sofa tua berwarna coklat yang sudah usang tapi nyaman. Di depanku, duduk Mama Harith dan Papa Harith dengan wajah tegang. Dan di samping mereka, dengan kepala tertunduk dan wajah pucat seperti mayat hidup, duduk Mas Harith. Dia datang dengan kemeja putih lengan panjang yang sedikit kusut, celana hitam, dan mata sembab merah. Rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang terlihat acak-acakan, seperti orang yang semalaman tidak tidur. Seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Dan mungkin benar. Dia baru saja kehilangan segalanya. Ibuku duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ayahku duduk di kursi sebelah, menyilangkan tangan di dada, menatap Mas Harith dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seorang ayah yang anak perempuannya dilukai. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit pertama. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akhirnya, Mama Harith yang membuka suara. Suaranya bergetar. Putri, nak, Mama dan Papa datang ke sini bukan untuk membela Mas Harith. Kami datang untuk minta maaf. Sebesar-besarnya. Mama Harith berdiri, lalu berlutut di hadapanku. Aku terkejut. Bu, jangan. Biarkan Mama, potong Mama Harith dengan tegas. Air matanya jatuh. Mama gagal mendidik anak Mama. Mama terlalu memanjakannya, terlalu membebaskannya, sehingga dia tega melakukan hal sekejam ini pada wanita yang sangat Mama sayangi. Papa Harith ikut berdiri. Pria yang biasanya pendiam dan keras itu, kini matanya juga basah. Kami malu, Putri. Kami sangat malu. Sepupu-sepupu, kerabat, teman-teman kami semua sudah telepon. Mereka tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami tidak bisa menjawab. Karena kami sendiri tidak tahu kalau anak kami sejahat ini. Aku menatap Mas Harith. Dia masih menunduk. Bahunya bergetar pelan. Dia menangis. Mas, panggilku. Suaraku dingin, tapi tidak sekeras yang kubayangkan. Lihat aku. Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Matanya merah, hidungnya sembab, bibirnya gemetar. Matanya merah, hidungnya sembab, bibirnya gemetar. Dia terlihat menyedihkan. Tapi hatiku tidak luluh. Tidak lagi. Aku minta maaf, Put, bisiknya. Suara raparau, seperti habis berteriak sepanjang malam. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menyesal setiap detik sejak kamu mengusirku dari gedung itu. Aku tidak mengusirmu. Balasku dingin. Kamu mengusir dirimu sendiri. Sejak malam kamu berselingkuh. Dia menunduk lagi. Tangannya menggenggam erat lututnya sendiri. Buku-buku jarinya memutih karena menahan sesuatu. Mungkin amarah pada dirinya sendiri. Mungkin kesedihan yang tak terperi. Ceritakan, kataku. Dari awal. Jangan bohong. Jeda. Aku ingin tahu semuanya. Mas Harith menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang terputus-putus, dia mulai bercerita. Itu terjadi 7 bulan lalu. Katanya. Kita baru saja tunangan 2 minggu. Kita bertengkar karena aku lupa janji makan malam dengan orang tuamu. Kamu marah. Kamu bilang aku tidak serius dengan hubungan ini. Aku ingat pertengkaran itu. Aku marah karena Mas Harith membatalkan janji di menit terakhir. Tapi aku pikir itu pertengkaran biasa, yang akan selesai setelah kami saling memaafkan. Aku pergi malam itu, lanjut Mas Harith. Aku ketemu teman-teman lamaku di sebuah bar di SCBD. Kita minum. Aku minum banyak. Lebih banyak dari biasanya. Aku mabuk. Lalu Sari datang. Dia teman kuliah dulu yang sudah lama tidak kulihat.
Dia duduk di sampingku. Kita bicara. Dia bilang dia baru putus dengan pacarnya. Aku bilang aku baru tunangan. Dia berhenti. Tangannya gemetar. Kita pesan minuman lagi. Aku sudah tidak ingat berapa gelas. Yang aku ingat, tiba-tiba kita sudah di kamar motel. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Aku mabuk, Put. Aku benar-benar mabuk. Tidak ada alasan, kataku. Mabuk bukan alasan. Kalau mabuk, kau tidak akan bisa melakukan itu. Tubuhmu masih sadar. Hatimu masih sadar. Kau memilih untuk melakukannya. Mas Harit tidak membantah. Dia hanya mengangguk lemas. Kamu benar. Aku tidak punya alasan. Aku egois. Aku bodoh. Aku tidak pantas jadi suamimu. Pagi harinya aku pergi. Lanjutnya. Aku tidak pamit. Aku hanya pergi. Aku mengganti nomor teleponku seminggu kemudian. Bukan karena Sari, tapi karena ada masalah dengan operator. Tapi setelah itu aku tidak pernah menghubungi Sari lagi. Aku pikir itu hanya satu malam. Aku pikir dia juga akan melupakannya. Ternyata tidak. Kataku. Ternyata tidak. Ulangnya lirih. Aku tidak tahu dia hamil. Aku benar-benar tidak tahu. Put. Aku sumpah demi apapun. Kalau aku tahu, mungkin aku akan. Apa? Potongku. Kau akan minta dia aborsi? Atau kau akan batalkan pernikahan kita? Dia diam. Diamnya adalah jawaban yang paling jujur. Aku menghela napas. Mas Harit, aku tidak datang ke sini untuk mendengar alasanmu. Aku datang ke sini karena Mama dan Papa Harit minta aku datang. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Wajah Mas Harit berubah. Dia tahu. Dia sudah bisa menebak apa yang akan kukatakan. Aku akan mengajukan pembatalan pernikahan ini, kataku. Suaraku mantap. Tidak ada getaran. Tidak ada keraguan. Dan jangan panggil namaku lagi, Mas. Aku meninggikan suara. Untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini, aku membiarkan amarahku keluar. Kamu kehilangan hak untuk memanggilku dengan panggilan sayang. Kamu kehilangan hak untuk memanggil namaku. Kamu kehilangan hak untuk menyebutku sebagai istrimu. Mas Harit jatuh dari sofa. Bukan pingsan, tapi dia meluncur ke lantai dan berlutut di hadapanku. Air matanya mengalir deras. Tangannya meraih kakiku, tapi aku menarik kaki mundur. Putri, aku mohon. Isaknya. Kita baru saja menikah. Aku janji akan berubah. Aku akan bertanggung jawab pada Sari dan bayinya. Aku akan membiayai mereka. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Jika aku segalanya bagimu, kataku pelan, kau tidak akan melakukan itu padaku. Aku mabuk. Bukan itu. Aku berdiri. Aku tidak bisa lagi duduk diam. Ini bukan tentang mabuk, Mas Harit. Ini tentang kebohongan. Setiap hari selama 7 bulan, kau berbohong padaku. Setiap kau bilang, aku sayang kamu. Setiap kau bilang, kamu satu-satunya. Setiap kau bilang, tidak ada yang lain. Itu semua bohong. Kau tidur dengan wanita lain. Kau menghamilinya. Dan kau meninggalkannya seperti sampah. Aku menunjuk ke arahnya. Jariku gemetar. Dan yang paling membuatku muak, Mas Harit, kau tega membiarkan wanita itu mengandung anakmu sendirian. Kau tega membiarkannya diusir dari kos. Kau tega membiarkannya tinggal di rumah singgah. Sementara kau sibuk memilih bunga untuk pernikahan kita. Sementara kau sibuk memilih warna taplak meja. Sementara kau sibuk bermimpi tentang bulan madu di Swiss. Mas Harit terdiam. Wajahnya hancur. Air matanya tidak berhenti mengalir. Aku memaafkanmu, Mas Harit, kataku akhirnya. Dia mendongak, matanya bersinar sekilas. Tapi aku segera memadamkan harapannya. Aku memaafkanmu bukan karena aku mau kembali padamu. Aku memaafkanmu karena aku tidak mau membawa amarah ini seumur hidupku. Tapi maaf dan kembali adalah dua hal yang berbeda. Aku bisa memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada pernikahan. Aku rela membangun kepercayaan dari awal, katanya cepat. Aku menggeleng. Tidak bisa. Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali pecah, retaknya akan selalu terlihat. Kau bisa merekatkannya kembali, tapi kau tidak akan pernah bisa menghilangkan retakannya. Mas Harit terisak. Dia membungkuk,
kepalanya hampir menyentuh lantai. Aku mohon, Putri, jangan tinggalkan aku. Aku tidak tahu harus hidup bagaimana tanpamu. Kau akan tahu, kataku dingin. Sama seperti Sari yang tahu bagaimana hidup tanpa dirimu selama berbulan-bulan. Mama Harit menangis di samping. Papa Harit hanya diam, tapi air matanya juga jatuh. Ibuku berdiri. Keputusan Putri sudah bulat. Kami hormati. Dan kami harap keluarga Harit juga hormati. Papa Harit mengangguk pelan. Kami hormati, Bu. Mas Harit salah besar. Kami tidak akan memaksa. Mas Harit masih berlutut di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Bangun, kataku. Bangun, Mas Harit. Jatuh di hadapanku tidak akan mengubah apapun. Dia tidak bergerak. Aku berjalan ke pintu. Aku tidak tahan lagi melihatnya dalam keadaan seperti itu. Bukan karena aku kasihan, tapi karena melihatnya hancur justru membuatku semakin yakin bahwa keputusanku benar. Sebelum keluar, aku berbalik. Urus Sari dan anakmu, Mas Harit. Itu tanggung jawabmu sekarang, bukan aku. Aku melangkah keluar. Aku tidak menoleh ke belakang. Tapi dari balik pintu, aku bisa mendengar suara isak tangis Mas Harit yang pecah. Suara pria yang baru menyadari bahwa dia telah kehilangan mutiara yang paling berharga dalam hidupnya. 3 bulan setelah pernikahan yang berakhir sebelum malam tiba, proses pembatalan pernikahan dengan Mas Harit akhirnya selesai. Bukan proses yang mudah. Bukan karena gugatan ditolak atau karena Mas Harit melawan, dia justru menerima semuanya dengan pasrah. Tapi karena setiap pertemuan dengan pengacara, setiap tanda tangan di atas materai, setiap kali nama, Harit Prasetyo, muncul di dokumen-dokumen, hatiku seperti ditusuk perlahan. Tapi aku bertahan. Aku mendengar dari Mama Harit bahwa Mas Harit jatuh sakit setelah pertemuan terakhir kami di rumah orang tuaku. Bukan sakit fisik, tapi sakit yang lebih parah. Sakit jiwa. Dia tidak mau makan. Tidak mau keluar kamar. Dia hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan menangis diam-diam. Aku belum pernah melihat anakku seperti ini, kata Mama Harit saat meneleponku suatu malam. Dulu dia selalu ceria, selalu optimis. Sekarang dia seperti orang mati yang masih berjalan. Aku hanya diam mendengarkan. Aku tidak ingin merasa kasihan. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, ada sedikit rasa sakit saat mendengar bahwa pria yang pernah kucintai sekarang hancur berkeping-keping. Dia minta tolong sama Mama. Lanjut Mama Harit. Dia minta Mama meneleponmu. Dia minta kamu memberinya satu kesempatan terakhir. Aku menghela napas. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Aku tahu. Nak. Mama hanya menyampaikan. Mama tidak akan memaksa. Setelah telepon itu berakhir, aku menangis. Aku menangis bukan karena aku masih mencintai Mas Harit. Tapi karena aku berduka atas mimpi-mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Atas masa depan yang kurencanakan dengan penuh harap, kini tinggal kenangan pahit. Aku mendengar kabar lain dari Mita, yang mendengar dari temannya yang bekerja di kantor Mas Harit. Mas Harit sudah tidak masuk kerja selama sebulan. Perusahaannya memberinya cuti panjang karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Beberapa klien mengeluh karena proyek-proyeknya terbengkalai. Dia drop banget, Put, kata Mita. Temanku bilang, Mas Harit terlihat kurus banget. Matanya cekung. Rambutnya mulai beruban padahal usianya masih 30-an. Aku tidak menjawab. Kamu gak kasihan sedikit pun? Tanya Mita hati-hati. Kasihan? Jawabku jujur. Tapi kasihan bukan alasan untuk kembali. Kalau aku kembali padanya hanya karena kasihan, itu namanya belas kasih, bukan cinta. Dan tanpa cinta, pernikahan itu akan lebih menyakitkan bagi kami berdua. Mita mengangguk. Kamu dewasa banget, Put. Aku tersenyum pahit. Aku bukan dewasa. Aku hanya lelah. Lelah berharap pada orang yang salah. Sementara Mas Harit hancur, Sari dan bayinya mulai mendapatkan kehidupan yang layak. Papa Harit membelikan Sari sebuah rumah tipe 36 di kawasan Tangerang. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk tempat tinggal yang layak. Papa Harit juga membuka tabungan untuk Arka, bayi laki-laki yang kini sudah berusia 6 bulan. Mas Harit sendiri, setelah 2 bulan cuti, akhirnya kembali bekerja. Tapi temanku yang di kantornya bilang, Mas Harit berubah total. Dia tidak lagi ramah seperti dulu. Dia tidak pernah tersenyum. Dia hanya datang, bekerja, lalu pulang.
Tidak ada obrolan santai dengan rekan kerja. Tidak ada canda tawa di pantry. Dia seperti robot, kata teman Mita. Mungkin dia masih trauma kehilangan kamu. Aku tidak tahu. Dan sejujurnya, aku tidak ingin tahu. Pembatalan pernikahan kami disahkan di pengadilan agama pada bulan ketiga. Hari itu, aku melihat Mas Harit untuk pertama kalinya setelah pertemuan di rumah orang tuaku. Dia kurus. Sangat kurus. Kemejanya yang dulu pas di tubuhnya, sekarang terlihat longgar. Matanya cekung, dengan lingkaran hitam di bawahnya. Wajahnya pucat, tidak bercahaya seperti dulu. Tapi aku tidak menangis. Aku tidak tersentuh. Aku hanya melihatnya sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupku, tapi tidak lagi. Saat hakim membacakan putusan pembatalan, Mas Harit menunduk. Aku melihat bahunya bergetar. Tapi dia tidak menangis di depan semua orang. Mungkin air matanya sudah habis. Mungkin dia sudah menangis setiap malam selama 3 bulan terakhir. Setelah sidang selesai, dia menghampiriku. Langkahnya lambat, seperti orang yang kehabisan tenaga. Puri. Aku tidak akan minta maaf lagi. Karena aku tahu maafku tidak berarti. Aku diam. Aku hanya mau bilang, aku menerima semua ini. Aku tahu aku salah. Dan aku tahu aku kehilangan wanita terbaik yang pernah aku temui. Aku masih diam. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Lanjutnya. Aku akan mengurus Sari dan Arka. Itu tanggung jawabku. Tapi kalau suatu hari nanti, kalau kamu butuh apapun, aku akan selalu ada. Aku menghela napas. Tidak perlu, Mas Harit. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Kamu selalu kuat. Setelah itu, dia pergi. Aku melihat punggungnya yang semakin menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apapun. Tidak sakit. Tidak rindu. Tidak ingin mengejarnya. Hanya kelegaan. Selesai sudah. Aku kembali ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Aku memutuskan untuk tidak pindah ke apartemen dulu, karena aku ingin mengumpulkan uang dan memulihkan diriku secara emosional. Proyek desain grafisku mulai berdatangan lagi. Beberapa klien lamaku kembali mempercayaiku. Aku bekerja dari kamar, dengan laptop di pangkuanku, ditemani secangkir kopi dan kucing liar yang sering mampir ke teras rumah. Aku mulai melukis lagi. Hobi yang sempat kutinggalkan karena terlalu sibuk dengan persiapan pernikahan. Aku melukis pemandangan, gunung, laut, matahari terbenam. Warna-warna cerah yang dulu terasa terlalu optimis, kini terasa seperti pelukan hangat untuk jiwaku yang sedang pulih. Mita sering datang. Kami menonton film bersama, makan camilan, tertawa. Aku mulai tertawa lagi. Tawa yang dulu terasa mustahil setelah hari pernikahanku hancur, kini kembali terdengar. Kamu sudah mulai terlihat seperti dirimu lagi, kata Mita suatu hari. Aku tersenyum. Aku sedang belajar menjadi diriku yang baru. Kamu takut tidak akan pernah menemukan cinta lagi? Aku menggeleng. Aku tidak takut. Karena cinta bukan hanya tentang pria. Cinta adalah tentang keluarga, tentang teman, tentang diriku sendiri. Aku sudah memiliki semua itu. Mita memelukku. Aku bangga sama kamu, Put. Aku membalas pelukannya. Terima kasih sudah selalu di sampingku. Hari-hari berlalu. Aku tidak lagi memikirkan Mas Harit. Aku tidak lagi memeriksa media sosialnya. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin. Aku melihat seorang wanita dengan rambut sebahu, wajah yang mulai berisi lagi, dan mata yang kembali bercahaya. Aku tidak lagi melihat sisa-sisa pengantin yang menangis di lantai marmer. Aku melihat seorang pejuang yang selamat dari badai. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Aku putri, kataku pelan. Dan aku bukan istri yang akan diam. Karena aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Dari keberanian untuk pergi ketika sudah tidak dihargai. Dari kekuatan untuk memaafkan tanpa harus kembali. Dari cinta pada diri sendiri yang tidak bisa diambil oleh siapapun.